Oke, jadi hari ini kita mulai untuk tugas kelompok ya. Jadi hari ini mulai presentasi, mulai dari kelompok pertama mengenai hukum Newton. Sudah siap kelompok pertama? Siap, Bu. Oke, jadi mulai dari awal perkenalan dulu. Perkenalan dulu kelompoknya siapa, terus nanti siapa yang menjalankan presentasinya atau share screen satu-satu, atau ada yang satu orang yang menjalankan screen-nya, terserah. Gitu. Oke, bisa dimulai, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dari hukum Newton. Yang pertama, kelompok kami ada Mas Pendri Andre Hirawan. Say hello, Mas Pendri. Ya. Terus yang kedua ada Mas Putra Yohanes Petan. Say hey, Mas Petan. Halo semuanya. Oke. Terus ada Muhammad Toba Disnin, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Mas Raihan Maulana. Halo, halo. Oke. Terus ada Mas Gesang Suryajati. Hadir. Terus Mas Zaki F. Syauki. Mas Zaki. Mas Zaki belum masuk ya? Kemudian ada Mas Ari Ramadan. Dan juga yang terakhir ada Mbak Kirotul. Hadir. Oke, yang sebagai share screen yaitu saya sendiri dari awal sampai akhir. Kemudian nanti kami akan mempresentasikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Hukum 1 terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri dan Pendi Andre Hirawan. Kemudian hukum 2, Mas Raihan, Mas Putra Yohanes, dan Mas Gesang. Dan hukum 3 dipresentasikan oleh Mas Ari sama Mbak Kirotul dan Mas Zaki. Apakah sudah terlihat slide-nya? Oke, Sudah. sudah. Mas Zakinya bisa dicolek, ada yang nyolek mungkin, biar gabung. Mas Zaki belum masuk ya? Oke. Kita mulai aja, Ibu. Langsung. Oke, kami akan menjelaskan tentang hukum Newton. Jadi, hukum Newton ini sudah familiar di kalangan kita, yaitu pada bagian fisika maupun matematika. Hukum Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi landasan mekanika klasik mengenai bagaimana benda-benda makroskopik bergerak. Terus kemudian hukum Newton dapat menjelaskan mengapa suatu benda bergerak sedemikian rupa dan juga dapat memprediksi bagaimana benda bergerak. Hukum Newton ditulis oleh Isaac Newton, ini orangnya yang menemukan teori gravitasi pada saat dia duduk dan kemudian dijatuhkan oleh apel. Yang ditulis dalam karyanya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada 5 Juli 1687 mengungkapkan 3 hukum mengenai mekanika klasik, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3.
Kita masuk ke hukum Newton 1. Hukum Newton 1 sering disebut juga sebagai hukum inersia atau kelembaman. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mulanya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Hukum Newton sering dituliskan dengan sigma F atau resultan gaya sama dengan 0. Maka jika partikelnya diam akan terus diam, jika partikelnya bergerak akan bergerak lurus beraturan atau konstan. Kemudian penerapannya akan dijelaskan oleh Mas Pendi. Silakan Mas Pendi. Di sini saya akan menjelaskan penerapannya hukum Newton 1, yaitu penumpang akan berasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak cepat direm mendadak. Koin yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik secara cepat. Ayunan bandul sederhana, pemakaian roda gila pada mesin mobil. Next. Masih sini, next. Penerapan hukum Newton pada orang yang berada di lift, yaitu lift berada dalam keadaan diam atau dalam kecepatan tetap, yaitu rumusnya ini. Kemudian lift dipercepat ke bawah, rumusnya ini. Terus lift dipercepat ke atas. Next, Mas. Yaitu aplikasi hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pena yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik secara cepat. Kemudian ketika kita berdiri dalam bus yang sedang melaju kencang, tiba-tiba bus direm, para penumpang akan terdorong ke depan. Demikian juga saat tiba-tiba bus dipercepat, para penumpang terlempar ke belakang karena tubuh penumpang sedang mempertahankan posisi diamnya. Ayunan bandul sederhana. Bandul jika tanpa gaya dari luar akan tetap bergerak dengan kecepatan 0. Pada lift diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka percepatannya 0. Oleh karena itu, berlaku keseimbangannya gaya hukum 1 Newton. Saat kita salah memasang taplak pada makanan, sudah ditaruh di atasnya, tenang, ketika kita tertarik taplak tersebut lurus dan cepat, maka tidak akan bergeser makanannya. Benda diam yang diatur di meja tidak akan jatuh kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Bola tolak peluru akan diam jika tidak diberi gaya dari luar. Dalam tolak peluru, sifat kekekalan sebuah benda terdapat pada peluru itu sendiri. Pada saat peluru dilempar, peluru yang akan terus bergerak secara beraturan, setelah itu akan jatuh dan berhenti. Titik di mana peluru itu akan berhenti dan akan terus diam jika tidak bergerak. Pada saat dribbling bola akan terus bergerak beraturan dan berhenti jika bola dipegang kedua tangan. Nah, contoh soal yaitu sebuah balok bermassa 5 kilo dengan berat 50 Newton digantung dengan tali dan diikat pada atap. Jika balok diam, maka berapa tegangan tali? Sigma F sama dengan 0. T dikurangi W sama dengan 0. Nah, T dikurangi berat W-nya itu 50 sama dengan 0. Nah, T-nya itu 50 Newton. Jadi gaya tegangan tali yang bekerja pada balok tersebut adalah 50 Newton. Nah, kemudian soal berikutnya, sebuah benda bermassa 40 kg ditarik melalui katrol sehingga
memiliki posisi seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Jika sistem itu diam, maka berapakah gaya F? Penyelesaiannya, benda yang bermassa akan memiliki berat W sama dengan mg. W sama dengan 40 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. W sama dengan 400. Itu hasilnya. Pada sistem itu bekerja 3 gaya, yaitu W, F, dan T yang tidak segaris, sehingga menentukan resultannya dapat digunakan sumbu koordinat X dan Y atau metode analisis seperti gambar B di atas, yang di atas ini. Sistem diam berarti berlaku hukum Newton 1 sebagai berikut. Pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. T sin 53 derajat dikurang W sama dengan 0. T sinnya 53 derajat itu 0,8 dikurang 400 sama dengan 0. 0,8 T sama dengan 400. Kemudian T sama dengan 400 dibagi 0,8 dan didapat hasil 500 Newton. Kemudian pada sumbu X, sigma Fx sama dengan 0. F dikurang T cos 53 derajat sama dengan 0. F dikurang 500 dikali 0,6 sama dengan 0. F 500 dikali 0,6 hasil 300 dan sama dengan 0, hasilnya 300 Newton. Jadi gaya F yang bekerja pada sistem tersebut adalah 300 Newton. Kemudian hukum Newton 2 akan dijelaskan oleh teman-teman lainnya. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari hukum Newton 2. Hukum Newton 2 memiliki bunyi yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya. Dan berbanding terbalik dengan masanya, arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Karena perubahan kelajuan atau kecepatan merupakan percepatan, maka dapat disimpulkan bahwa gaya total yang diberikan pada benda dapat menyebabkan percepatan. Contoh penerapan hukum Newton 2 dapat kamu amati apabila kamu menendang sebuah bola. Artinya, kamu memberikan gaya kepada bola, maka bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Next. Hukum Newton 2 dinotasikan dengan rumus F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan gaya total yang bekerja pada benda, satuannya N, terus M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, A sama dengan percepatan benda, satunya M kali sekon kuadrat. Pada kehidupan sehari-hari, hukum Newton 2 dapat terlihat pada saat ketika kereta yang ditarik 2 ekor kuda lebih cepat daripada 1 ekor kuda. Bus yang melaju di jalanan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bus tersebut. Kelereng kecil yang saat dimainkan akan lebih cepat menggilinding, sedangkan kelereng yang lebih besar relatif lebih lama dalam kurung percepatan perbandingan terbalik dengan massanya. Misalnya kamu punya sebuah mobil mainan, lalu kamu menarik mobil mainan, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Terus jika di atas mobil mainan itu kamu kasih beban, pasti lebih berat nariknya. Hal ini sesuai dengan bunyi, semakin besar beban ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Bila kita naik sepeda di jalan, menurun,
dapat bergerak lebih cepat berbanding jalan yang mendatar. Terus contoh yang berikut, kelapa yang jatuh dari tangkainya, kecepatan akan semakin besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rian. Baik, next slide, please. Kemudian ada pertanyaan menarik yang kadang kita tuh Ya, gimana, Ray? salah di jawabannya. Apabila ada dua benda dengan massa yang berbeda, misalnya benda A 2 kg, kemudian benda B 10 kg, dijatuhkan dari ketinggian yang sama, mana yang akan jatuh duluan? Sebagian besar orang pasti berpikir bahwa yang massanya lebih berat akan jatuh ke tanah duluan. Namun faktanya, kedua benda itu akan jatuh ke tanah bersamaan. Next is. Sebetulnya, Galileo atau temannya Newton itu juga pernah menjatuhkan dua benda dengan massa yang berbeda dari menara Pisa untuk membuktikan ke orang-orang kalau kedua benda itu jatuh secara bersamaan. Dan itu menjadi salah satu kontribusi Galileo di sains dengan menunjukkan ke orang-orang bahwa sains itu harus berdasarkan pengamatan, bukan cuma mikir doang gitu. Kemudian kita semua tahu bahwa percepatan gravitasi pada setiap tempat di permukaan bumi tidaklah sama. Misalnya di ekuator atau garis khatulistiwa termasuk Indonesia yang percepatan gravitasinya sekitar 9,78 ms. Sedangkan di daerah kutub sekitar 9,83 ms. Kalau dua benda yang tadi itu dijatuhkan di ekuator, artinya kedua benda itu akan jatuh ke tanah bersamaan karena percepatan kedua benda itu sama, yaitu 9,78 ms. Nggak peduli berapapun massanya. Kemudian gaya gravitasi dari kedua benda itu sama nggak sih? Sesuai dengan konsep bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan atau F sama dengan ma, dari perhitungan itu nilai gaya gravitasinya itu berbeda. Yang satu 19,56 Newton, yang massanya 50 kg, gayanya 489 Newton. Next slide. Lalu kalau batu sama kertas itu gimana? Yang mana yang akan jatuh duluan? Jelas batu yang akan jatuh duluan. Kenapa? Bukan karena massanya lebih kecil, tapi karena kertas itu terhambat oleh udara. Coba kalau kertasnya kita gumpalkan, maka batu dan kertas itu akan jatuh secara bersamaan. Terus kita juga bisa bikin, belum saya kembali lagi kan. Terus kita bisa bikin percobaan juga kalau batu dan kertas itu dijatuhkan pada ruang hampa udara di lab. Ketika keduanya dilepaskan, mereka akan jatuh bersamaan. Intinya, percepatan gravitasi yang biasa kita hitung 9,8 ms itu hanya berlaku jika kita mengabaikan hambatan udara. Dan semua rumus kinematika fisika yang kita pelajari itu tidak mempertimbangkan hambatan udara, karena pada kenyataannya nilainya itu sangat fluktuatif dan tergantung bentuk benda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bukang Suryo. Contoh soal formes. Gambar tersebut ada di screen PPT. Ada hitungannya berupa angkanya berapa? T-nya 7 kg sama 3 kg sama F gaya 50 Newton dengan kategori licin. Ditanyakan berapakah percepatan benda, berapakah tegangan tali. MA sama dengan 7 kg, MB 3 kg, F 50 Newton. Pada benda A terdapat gaya tegangan tali dalam kurung T ke kanan. Lanjut Mas, di next Mas. Karena F sama dengan M kali A, T sama dengan 7 kali A, pada benda B terdapat gaya tegangan tali T ke kiri dan F sama dengan 50 N ke kanan, sehingga 50 strip T sama dengan 3 kali A. Dari persamaan 1 dan 2, kita dieliminasikan untuk mendapatkan nilai A. Dari jawabannya yaitu T sama dengan 7A,
50 kurangi T sama dengan 3A, hasilnya 50 bagi 10A sama dengan, untuk mendapatkan nilai A yaitu 5 meter per second kuadrat. Selanjutnya, substitusi nilai ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai T. T sama dengan 7A, A-nya yaitu 5, kemudian dihitung 7 kali 5 sama dengan 35 Newton. Jadi percepatan benda sebesar 5 meter atau second kuadrat dan tegangan tali sebesar 35 Newton. Next, Mas. Nah, selanjutnya dilanjutkan hukum Newton ketiga. Hukum Newton 3 menyatakan tentang hubungan gaya aksi dan gaya reaksi yang bekerja pada suatu benda. Penjelasan hukum Newton 3 jika dalam tanda petik jika benda A mengerjakan gaya dalam kurung gaya aksi pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya dalam kurung gaya reaksi pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dapat dituliskan dengan rumus sigma faksi sama dengan E minus sigma F reaksi. Tanda minus dalam kurung menunjukkan perlawanan arah. Lanjut, Mas. Hukum Newton 3. Sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Sebagai contoh, misalkan kita melemparkan bola karet dari tangan ke lantai dengan gaya F dalam kurung aksi sebesar 20 Newton. Maka lantai tersebut akan memantul kembali bola karet menuju dengan gaya F reaksi 20 Newton. Di next, Mas. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Nila. Terima kasih atas kesempatannya. Ada macam-macam gaya oleh hukum Newton 3. Yang pertama itu ada gaya berat. Gaya berat ini didefinisikan sebagai gaya tarik bumi terhadap suatu benda bermassa menuju pusat bumi, mana arah gaya berat selalu ke bawah menuju pusat gravitasi bumi. Gaya berat ini dapat dijelaskan dengan rumus W sama dengan M kali G, di mana W adalah gaya berat satuannya Newton, M adalah massa kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Satuannya M per S pangkat 2. Lanjut. Gaya yang kedua itu adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Lambang gaya normal adalah N dan satuan sistem internasionalnya adalah Newton. Ini ada gambarnya, yang ini benda pada bidang datar, kemudian ini pada bidang miring, dan yang ini pada bidang yang tegak lurus ya, menggantung. Selanjutnya, yang ketiga ada gaya geser. Gaya geser ini didefinisikan sebagai gaya sentuh antara dua bidang permukaan, yaitu permukaan benda dan permukaan bidang lintas yang timbul karena adanya kekasaran permukaan bidang tersebut. Arah gaya geser itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek sendiri terbagi menjadi dua, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Terima kasih. Baik, gaya gesek statis merupakan gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda pada saat benda tersebut tepat akan bergerak. Dengan rumus Fs sama dengan μs kali n. N di sini adalah gaya normal, di mana Fs gaya gesek statis, dan μs koefisien gesek, dan n gaya normal. Dan sedangkan untuk gaya gesek kinetis, gaya gesek yang dialami oleh sebuah
oleh sebuah atau pada benda tersebut bergerak relatif terhadap lintasan. Dengan rumus FK sama dengan mu K kali N, di mana FK gaya gesek kinetis, mu K koefisien gesek kinetis, dan N merupakan gaya normal dengan satuan Newton. Berikut adalah contoh-contoh gambar penggambaran pada hukum Newton 3. Yang pertama, gambar 1 menunjukkan ini adalah sebuah balok berada pada bidang datar dengan gaya berat menuju ke titik bawah atau W, dan gaya normalnya selalu tegak lurus dengan bidangnya tersebut atau menuju ke atas, dan yang F kecil adalah gaya geseknya berlawanan arah menuju F, atau jika bendanya itu ditarik ke kanan. Dan yang gambar kedua merupakan bidang yang terdapat di bidang miring, gaya beratnya selalu menuju ke bawah, gaya normalnya selalu ke atas, dan jika berada di bidang miring, beban atau kubus tersebut akan meluncur ke bawah dan gaya geseknya akan menuju ke atas ke berlawanan arah. Berikut pun gambar selanjutnya. Ini ada gambar nomor 3. Kubus tersebut berada menempel pada dinding, dan jika ada gaya F menuju ke atas dan gaya normalnya ke samping dan gaya beratnya menuju ke bawah. Gambar selanjutnya pun begitu. Next. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah balok bermassa 20 kg berada diam di atas permukaan lantai kasar dengan percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat, dan koefisien gesek statis antara balok dengan lantai adalah 0,2. Tentu ditanyakan A. Gaya berat balok, B. Gaya normal pada balok, C. Gaya gesek statis pada balok. Penyelesaian nomor yang A, ini adalah rumus tetapannya atau gaya beratnya adalah W sama dengan M kali G, di mana masanya diketahui 20 kg dan G-nya juga diketahui 9,81 dikalikan 20 kali 9,81, di mana didapatkan 196,2 Newton. Dan untuk gaya normalnya, karena di soal dijelaskan balok tersebut berada pada posisi diam, maka resultan gayanya sama dengan 0. Di mana, Mas, mohon maaf, gambar slide sebelumnya. Nah, di mana kalau dalam posisi diam berarti kita menuju ke gambar 1, di mana W-nya sama dengan ke bawah, gaya beratnya ke bawah, dan gaya normalnya ke atas. Lanjut, Mas, yang selanjutnya. Berarti resultan gayanya sama dengan 0 atau menuju ke hukum Newton 1, di mana gaya normal sama dengan gaya berat sama dengan 0. Jadi gaya normal sama dengan gaya berat, di mana gaya normalnya sama dengan 196,2 Newton. Dan untuk gaya gesek statisnya pada balok, karena mu S-nya diketahui 0,2, maka tinggal dikalikan dengan gaya normal, di mana hasilnya 39,24 Newton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Berarti tadi tidak jadi siapa si Zaki? Hanya 7 orang ya? Dia ikut kelompok atau tidak? Ikut, Bu. Tapi di Zoom-nya nggak masuk ini. Kenapa nggak masuk? Ada yang tahu? Tidak ada. Sudah dihubungi, belum dibalas, Bu. Ya, masih belum bangun kah?
Oke. Jadi memang masih pagi ya, kita mulainya jam 7:30. Jadi sudah lumayan bagus ya, jadi untuk penjelasannya juga sudah banyak tadi, lumayan lengkap untuk penjelasannya. Jadi untuk menjelaskan juga bisa lebih rinci lagi gitu. Tidak membaca atau bisa menjelaskan lebih, oh ini seperti ini gitu. Jadi ini juga bentuk latihan untuk tampil ya mengenai hukum Newton. Jadi ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Di mana di situ memang ada beberapa studi kasus yang sudah kalian jelaskan mengenai hukum Newton 1, tadi hukum Newton 2 mengenai gerak. Jadi di sini hukum Newton mengenai gerak. Jadi yang dijelaskan tadi juga sudah lumayan banyak. Nanti untuk slide nanti dikumpulkan di e-learning untuk tugas kelompok. Belum saya buat, nanti saya buat di e-learning. Jadi yang tadi juga sudah dijelaskan, mengenai katrol juga sudah ada, mengenai gaya gesek pada bidang juga sudah, ketika bendanya licin bagaimana, ketika bendanya kasar bagaimana. Jadi di mana di situ ada gaya gesek ya, jadi ada gaya gesek kinetis dan ada gaya gesek statis. Jadi ini beberapa tambahan saja untuk mengenai apa yang sudah dijelaskan tadi untuk hukum Newton 1, di mana di situ sigma F sama dengan 0. Jadi tambahan untuk tadi belum ada mengenai lampu ya. Jadi hukum Newton 1 itu gayanya 0. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa sigma F sama dengan 0. Nah, jadi kenapa 0? Berarti bendanya tidak bergerak. Jadi di sini setiap benda akan berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ia dipaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya yang berpengaruh pada benda. Saya harap juga yang lain juga mendengarkan ya, maksudnya tidak hanya nanti yang menjelaskan kelompok 1, nanti yang paham hanya kelompok 1 saja, padahal ini juga materi ketika ujian belum tahu ya soal seperti apa yang keluar dan yang mana. Yang tadi mengenai hukum Newton 1 mungkin coba mungkin ada yang tadi yang share screen untuk contoh hukum Newton 1. Coba saya review untuk slide-nya. Ke contoh. Contoh soal ya, Bu. Iya. Oke, di situ tadi ada contoh ini ya sama katrol. Nah, itu kenapa jadi sigma F sama dengan 0, T dikurangi W. Jadi di sini biasanya menggunakan sumbu koordinat ya. Sumbu koordinat itu kan biasanya ke atas itu Y positif, ke bawah itu Y negatif. Karena itu kenapa T-nya positif, kenapa W-nya negatif? Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada percepatan. Benda itu berarti tidak bergerak. Jadi karena benda tidak bergerak, maka percepatannya 0. Sehingga M dikalikan A, karena A-nya 0, walaupun ada massa, maka di situ sama dengan 0 sigma F-nya. Nah, karena itu untuk rumus, jadi untuk fisika itu kalian harus tahu rumus atau ini mau diselesaikan seperti apa. Sebenarnya jadi rumus itu terbentuk juga biasanya kalau tahu gambarnya biasanya untuk rumusnya lebih mudah gitu. Jadi ini biasanya menggunakan koordinat ya, lebih ke koordinat mana X positif, mana X negatif, Y positif, Y negatif. Nah, T min W karena di sini tegangan talinya ke atas, karena itu T-nya positif, ke bawah itu ada W. Nah, sehingga W-nya itu negatif. Jadi T min W sama dengan 0 sehingga itu pindah ruas ya, sehingga T-nya sama dengan 50 Newton. Jadi sudah benar ya, jadi mudah untuk ini, hanya kalian harus tahu mana yang positif, mana yang negatif. Kenapa 0? Karena bendanya tidak bergerak. Contoh yang kedua mungkin tadi untuk yang katrol, mungkin saya jelaskan tambahan saja. Nah, ini juga katrol. Di sini untuk ini sistem diam. Jika sistem itu diam, jadi beda. Ketika sistem bergerak, berarti di sini sudah tidak masuk hukum 1 Newton. Karena ada percepatan. Nah, di sini sebuah benda ditarik melalui katrol, sehingga posisinya seperti pada gambar. Nah,
Jika sistem itu diam, maka berapakah gaya F? Nah, karena katrol di situ sudah ada gambar, gayanya ditarik ke kanan, W-nya ke bawah. Jadi M dikalikan dengan gaya gravitasinya. F-nya ke kanan, W-nya ke bawah. Nah, berat dari masanya di situ masanya 40 kg, lalu ini tidak ada T karena T-nya tegangan tali yang ke atas kan tidak ada. Jadi hanya sumbu Y di situ hanya ada berat, gaya berat, sehingga di situ hanya gaya beratnya saja pada sumbu Y. Jadi bekerja pada 3 gaya, di situ W, F, dan T tidak segaris. Sehingga resultan yang digunakan sumbu koordinat X, Y pada gambar sistem diam berarti berlaku hukum 1 Newton. Nah, di situ juga sudah dituliskan, jadi sudah jelas ya bahwa hukum 1 Newton kenapa? Karena sistem itu diam, yang bekerja ada W, ada F, dan T. Menggunakan koordinat di mana tidak sama semua. Di situ T-nya miring ya, 37 derajat. Lalu di situ ada gaya F pada arah sumbu X, W pada arah sumbu Y. Kemarin pada vektor juga sudah dijelaskan ya, kenapa menggunakan sin, kenapa menggunakan cos. Nah, di situ sudah ada juga yang ke atas itu ada T sin 53 derajat. Kenapa sin? Karena sin kan demi depan miring. Depannya yang mana? Depannya adalah sumbu, depan koordinat itu adalah sumbu Y. 53 derajat itu. Nah, sampingnya itu cos. Jadi di sini juga sudah jelas, sudah rinci yang dijelaskan. Lanjut ke yang nomor halaman 13-nya. Nah, ini ada sumbu Y dan sumbu X. Di sini juga sudah dirinci ya, sudah dijelaskan, sudah bagus. Nah, sumbu Y di situ berarti kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ini untuk mencari tegangan tali. Nah, Y yang ke atas kan positif, sehingga di situ menggunakan T sin 53 derajat, karena sin kan depan miring, depannya adalah sin. Sehingga T sin. Kenapa tidak menggunakan cos? Cos pada arah sumbu X. Karena tadi tergantung pada sudutnya tadi, sehingga untuk sudut X itu menggunakan T cos 53 derajat. F-nya ke kanan, T cos 53 derajat ke kiri. Sehingga menggunakan F min. Yang sumbu Y, T sin-nya yang positif karena arah atas. Yang ke bawah adalah gaya berat. Sehingga di situ bisa diketahui T-nya 500, F-nya adalah 300 Newton. Dan ini juga sudah jelas. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan, oh ya. Seharusnya tadi buka sesi tanya jawab dulu juga. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu pada kelompok ini? Iya, seharusnya berarti setelah presentasi seharusnya buka sesi tanya jawab. Jadi nanti peserta yang lain juga bisa menanyakan pada kelompok yang presentasi jika ada yang membingungkan atau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti untuk yang presentasi juga mempersiapkan jawaban gitu. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu terhadap kelompok 1? Saya boleh, Bu. Yang lain menyimak. Ya, oke, monggo. Jadi ini, oh ya, jadi buka sesi tanya jawab dulu untuk kelompok 1. Silakan Wika. Ada maksimal pertanyaan nggak, Bu? Mungkin 3 ya, 3 dulu. Ya, dari saya 2 sih, Bu. Nah, yang pertama itu saya ingin menanyakan korelasi antara definisi dari hukum Newton 2 dengan hukum Newton 3. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Karena dilihat dari definisinya, itu sangat kontradiktif gitu. Tidak menyatu satu sama lain. Untuk yang kedua, jika kita mendorong, mengayuh perahu, bukan mengayuh sepeda, mendayung perahu, itu kan arahnya ke belakang. Kenapa harus ke belakang dan gaya apa yang ada di dalam itu, serta benda yang awalnya diam atau F aksi dan F reaksinya yang mana? Mungkin itu, Bu. Oke. Monggo kelompok 1. Ada yang bisa menjawab? Ada yang coba menjawab? Boleh menjawab, Bu? Iya, monggo Raihan. Jadi
Jadi kalau di contoh yang hukum Newton 2 tuh kan kayak mainan. Ketika mainan ditarik, kemudian ditarik semakin besar, karena gayanya yang diberikan semakin besar, kecepatannya semakin besar juga. Itu karena arahnya itu sama. Sedangkan pada hukum Newton 3 itu arahnya berlawanan. Kayak misalnya yang perahu tadi, kita kan dayung itu ke belakang. Itu gaya aksinya. Kemudian reaksinya itu kan ke depan, jadi berlawanan. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Jadi memang beda pada kondisinya aja, dan itu emang nyambung. Iya, benar. Jadi memang hukum 2 Newton itu F sama dengan M dikalikan A tadi, lalu hukum 3 Newton itu F aksi sama dengan F reaksi negatif ya. Jadi sama-sama gaya, cuman arahnya berlawanan karena ada, jadi beda percepatan. Sebenarnya karena F aksi sama dengan negatif F reaksi, maka di situ otomatis nilainya sama. Maksudnya besarnya sama, cuman arahnya yang berlawanan. Jadi karena ada percepatan tadi, maka jika memang M masanya 5 dikalikan dengan berapa percepatannya, maka gaya yang diberikan berapa, sehingga nanti korelasinya yaitu berlawanan arah, sehingga F reaksinya berapa. Seperti yang perahu juga, jadi arahnya ke belakang, jadi arah percepatan dari gayung, dia ke belakang, otomatis gaya reaksi yang diberikan oleh air ya berarti yang arahnya berlawanan, maksudnya airnya otomatis dia dari air dia memberikan gaya berlawanan ke arah dayung itu kamar mandi ya, pada dayung. Jadi otomatis F negatif reaksi. Jadi karena itu dia berlawanan arah. Lalu untuk yang perahu mengayuh ke belakang, gaya apa saja yang berlaku pada perahu? Ada yang mau menjawab? Pada perahu gaya apa saja? Berarti otomatis hampir sama ya seperti tadi, gaya aksi, gaya reaksi. Di situ tadi juga sudah ada gaya, menyebutkan ada gaya kinetis ya, gaya kinetis dan gaya statis. Gaya statis berarti yang diam, kinetis berarti yang bergerak. Jadi di situ otomatis ada gaya kinetis, otomatis untuk gaya kinetis dia berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Gaya kinetis berarti jika arah dayungnya ke belakang, berarti gaya kinetisnya ke depan. Jadi di situ ada gaya yang diberikan ada gaya juga terhadap kayunya, gaya tangan ya, otomatis gaya tangan yang mengayuh pada dayung. Di situ lalu ada percepatan yang dilakukan oleh tangan terhadap dayung itu, sehingga ada F dari dayung ke air yang diberikan oleh orang itu, oleh tangan itu, ada Fm dikalikan A-nya, lalu ada F reaksinya. Reaksinya berarti dari air yang melawan dari arah gaya dayungnya. Lalu di situ juga ada gaya kinetis, otomatis hampir sama seperti hukum 2 Newton tadi yang bergerak ya. Coba ke hukum 2 Newton, ke slide nomor 26. Tadi slide 26. Oke, di sini ada gaya normal yang ada gaya kinetisnya tadi. 27 ya, licin kah? Slide 7. Nah, ada arah gaya gesek, otomatis arah gerak benda. Jadi otomatis ketika dia bergerak ke depan, perahu bergerak ke depan, jadi ada gaya aksi dan reaksi dari dayung ya terhadap airnya. Lalu di situ juga ada arah perahu terhadap air. Air berarti dia ada gaya gesek kinetis terhadap dari air terhadap perahu. Lalu di situ arah gerak benda, arah perahunya bergerak ke depan. Itu untuk yang perahu bergerak tadi. Bagaimana Wika? Gini Bu, ditekankan lagi ya buat soal yang nomor 2. Itu kan ada 3 massa ya, ada dayung, air, sama perahu. Nah, yang jadi motor penggerak
serta yang digerakkan itu apa, Bu? Biar lebih jelas lagi gitu kan. Semuanya itu saling apa ya? Saling sambung menyambung gitu antara satu sama lainnya. Iya. Nah, tergantung gaya yang ditanyakan. Misal gaya yang ditanyakan adalah gaya aksi reaksi yang dari dayung ya, dayung terhadap air. Nah, otomatis untuk gaya dari dayung, otomatis massa yang digunakan adalah massa dayung. Massa dayung dikalikan dengan percepatan dari tangan orangnya ya, otomatis. Nah, di sini dalam posisi airnya otomatis tidak memberikan ombak, gelombang. Maksudnya tidak karena dalam kondisi air diam ya. Nah, ketika air bergerak, otomatis memang itu ada pengaruh ke dayung ya, dari air karena otomatis air sendiri dia memiliki percepatan karena airnya bergerak. Ketika air diam berarti airnya dalam kondisi hukum 1 Newton, F sama dengan 0. Sehingga untuk gaya yang diberikan oleh dayung itu hanya dayungnya sendiri. Dayung dikalikan dengan percepatan yang diberikan oleh orang terhadap air. Nah, untuk yang perahu itu berarti itu beda lagi gaya gerak perahu. Perahunya yang bergerak, sehingga massanya ada motor. Jika motor yang menggerakkan, ini kondisinya tadi dalam kondisi perahunya itu diam ya, untuk yang dayung F sama dengan 0. F sama dengan 0 berarti hanya kondisinya dayung itu dengan percepatan dari yang diberikan oleh orang. Perahu pun sama, ketika tidak ada percepatan yang diberikan oleh motor, maka berarti massanya adalah massa perahu ya, massa perahu dengan percepatan gerak dari orang itu. Nah, tapi ketika ada motor berarti perahu di situ dikalikan percepatan dari motor yang bergerak. Tapi otomatis ketika ada motor penggerak tidak perlu menggunakan dayung lagi karena otomatis perahunya sudah bergerak sehingga percepatan yang digunakan adalah percepatan motor. Tapi ketika dayung yang menggerakkan perahu, berarti yang digunakan percepatannya adalah percepatan dari dayung, lalu massanya adalah massa perahu. Tapi itu gaya untuk gaya perahu bergerak ke depan. Tapi untuk gaya dayung, maka massanya menggunakan massa dayung. Begitu mungkin? Cukup, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Itu kondisinya untuk diam ya, tapi ketika ada air yang bergerak, otomatis itu lebih kompleks kondisinya. Kenapa? Karena otomatis ada percepatan dari gerak orang itu dan ada percepatan dari air. Nah, otomatis di situ ketika menggunakan sumbu XY, ketika dia ke arah sumbu X, berarti gaya yang berpengaruh di situ otomatis ada gaya air dan ada gaya orang itu. Dan itu otomatis saling berlawanan ya. Jika arah airnya berlawanan arah. Misal melawan arus. Nah, maka otomatis percepatan yang digunakan untuk massanya tetap menggunakan massa dayung. Tapi untuk percepatan itu berarti percepatan dari yang diberikan oleh orang itu dan ada arus. Berarti ada percepatan, ada pengurang percepatan total ya. Percepatan total berarti otomatis mana yang ke arah positif, mana yang ke arah negatif. Jika airnya berlawanan berarti ketika dia bergerak ke depan berarti percepatannya misal jika percepatan orang yang diberikan oleh orang itu terhadap dayung misal 50 ya. Tapi arusnya itu 30. Berarti kan masih lebih kuat percepatan yang diberikan oleh orang itu. Maka dia masih bergerak ke depan. Berarti kan percepatannya bukan 50 atau 30 tapi 20 ya. Jadi 50 jika dia ke arah positif berarti 50 dikurangi 30. Tapi jika arahnya lebih kecil, misal percepatan yang diberikan adalah 20, tapi percepatan arusnya itu 50. Otomatis perahu tidak bergerak ke depan gayanya. Tapi otomatis malah perahu mundur ke belakang. Kenapa? Karena gaya yang diberikan oleh orang itu kalah dengan gaya
dengan gaya reaksi ya, gaya aksi yang diberikan itu lebih kecil daripada gaya reaksi yang diberikan oleh air. Nah, otomatis tadi untuk hukum Newton 3, gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi itu dalam kondisi diam ya. Ketika menekan meja, otomatis gaya yang diberikan oleh tangan ke meja dan dari meja ke tangan, otomatis itu sama, hanya berlawanan arah. Tapi karena ini bendanya bergerak, maka otomatis hukum gaya aksi dan reaksi itu tidak berlaku. Maka otomatis gaya aksi yang diberikan oleh orang itu, jika memang gayanya lebih kecil, tapi gaya yang diberikan oleh air itu lebih besar, otomatis jika arahnya berlawanan, maka perahunya itu ya mundur, tidak bergerak maju. Tapi jika arahnya gaya yang diberikan oleh gaya aksi yang diberikan oleh orang itu lebih besar daripada gaya air, arus air, baru perahu itu akan bergerak maju. Tapi jika arahnya sama, maka percepatannya malah lebih cepat. Misal percepatan yang diberikan oleh orang itu 50, arusnya searah, arusnya 20, maka percepatannya bisa jadi 70, sehingga gayanya lebih cepat. Maka perahu itu akan lebih cepat bergerak ke depan. Tapi jika berlawanan arah, berarti arah gayanya itu lebih lambat dari percepatan yang diberikan. Jadi gaya totalnya otomatis ada gaya aksi reaksi, gaya aksi yang diberikan oleh orang itu terhadap dayung, dan ada gaya reaksi air terhadap dayung. Jadi otomatis gaya aksi reaksi tidak berlaku di situ. Kenapa? Karena di situ bendanya bergerak. Tapi gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi itu jika bendanya diam. Gitu. Tapi jika bendanya bergerak, otomatis gaya aksi tidak sama dengan gaya reaksi. Misal kamu memukul temanmu, ada gaya aksi, reaksinya otomatis karena temanmu bergerak, gaya reaksi bisa lebih besar dari gaya aksi yang kamu berikan, gitu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi misal nendang bola, tapi kenanya ke tembok, tembok nggak bergerak, otomatis gaya reaksi dari tembok ke bola sama dengan gaya aksi yang kamu berikan terhadap bola yang kamu tembakan ke tembok gitu. Beda lagi ketika kamu tembakan ke temanmu, itu otomatis gaya reaksinya juga beda. Karena temanmu bergerak gitu. Jadi itu mungkin ya gaya aksi reaksi dan untuk gaya hukum Newton. Jadi hukum Newton yang kedua itu jika bendanya bergerak, karena itu ada percepatan. Tapi untuk hukum 3 Newton gaya aksi sama dan negatif karena bendanya diam. Tapi ketika benda bergerak, maka baru berlaku hukum 2 Newton. Jadi sama seperti itu, koordinat X, Y. Jadi nanti menggunakan lebih mudahnya X, Y, jadi mana yang positif, mana yang negatif. Y-nya juga mana yang positif, mana yang negatif. Jadi sebenarnya hukum Newton banyak ya tentang gerak itu. Ada hukum GLB dan ada GLBB, itu juga menggunakan hukum Newton. Gaya jatuh benda dan gaya lempar benda ke atas itu juga masuk hukum 2 Newton. Misal melempar benda ke atas atau vas bunga jatuh ke bawah itu juga menggunakan hukum 2 Newton. Lift, gaya gerak lift. Jika ada yang membuat sebuah bangunan, ada lift ke atas, ada lift ke bawah, otomatis itu juga menggunakan hukum 2 Newton. Gaya lift Fm dikalikan A, ada tali juga di situ, ada tegangan tali, gaya geraknya berapa, lalu di situ ada tegangan, ada gaya berat juga ke bawah. Ada gerak parabola, itu juga menggunakan hukum 2 Newton. Di mana untuk gerak parabola berarti ada hukum 2 Newton, ada hukum 1 Newton. Ketika bendanya diam, berada pada titik tertinggi, itu berapa, lalu benda berada pada titik terjauh juga berapa, itu juga menggunakan hukum 2 Newton. Jadi di situ masih tetap menggunakan koordinat ya. Jadi di situ ada X, ada Y. Maka ketika pada titik tertinggi berarti di situ ada gaya berat ke bawah, di mana nanti lurus ya, berarti sumbu X, sumbu Y-nya berapa. Jadi hukum Newton nanti aplikasinya juga ada ke hukum gerak ya. Gerak ke atas, gerak ke bawah, GLBB, GLB, gerak peluru, itu masuk hukum Newton juga. Tadi langsung masuk ke katrol ya, benda yang bergerak dengan ada tegangan tali. Ini untuk hukum Newton.
Ada lagi mungkin yang lain yang mau ditanyakan mengenai hukum Newton? Oke, mungkin saya tambahkan mengenai gaya miring ya. Coba ke slide tadi yang benda gerak di bidang miring. Kalau benda lurus mudah ya, karena di situ sumbu X-Y-nya lebih jelas. F-nya kemana? Jika ke depan ke arah X positif berarti nanti tinggal F-nya positif. Arah yang berlawanan berarti di situ tinggal negatifnya. Yang ke atas berarti positif, yang ke bawah negatif. Tadi juga ada eskalator ya. Nah, mungkin ke hukum 3 Newton yang terakhir itu benda miring bukan? 30, halaman 30. Oke, ini masih yang lurus ya. Oke, yang ini masih yang lurus. Jika lurus, dia berada pada benda kasar, lantai kasar, di situ dengan koefisien gesek statis. Statis berarti diam ya. Nah, diam. Kapan dia menggunakan statis, kapan menggunakan kinetis? Kapan disebut gesek statis, kapan disebut gesek kinetis? Gesek statis, jadi di sini dari benda diam mau digerakkan. Maka dia disebut dengan koefisien gesek statis. Nah, statis dari benda diam mau bergerak. Kinetis digunakan ketika padahal rumusnya sama, Bu. Kenapa yang ini statis, kenapa yang ini kinetis? Bedanya di mana? Statis itu dari dia mau bergerak, kinetis itu sudah bergerak. Misal di benda di turunan ya, dia sudah bergerak, bukan mau didorong ke bawah. Tapi dia sudah bergerak, maka dia berubah dari statis, dia berubah menjadi gesek kinetis. Rumusnya sama ya, sama-sama mu S dikalikan dengan N. Nah, karena di sini bendanya lurus ya, maksudnya pada bidang datar, maka gaya normalnya kan ke atas, gaya beratnya dia ke bawah, W-nya ke bawah. Maka di situ sama dengan gaya beratnya tetap ya, karena arah sumbu J-nya tidak, yang ke atas itu tidak ada, yang ada hanya ke bawah. Maka di situ ada M dikalikan G. Maka di situ 20 dikali 9,8, 1 sama dengan 196,2. Lalu untuk gaya normalnya yang ke atas. Yang tadi tidak ada apa-apa di atas, tidak ada tali atau apapun. Tapi di situ memang tidak terlihat, itu adalah gaya normal. Jadi gaya normal itu tegak lurus ya. Karena tegak lurus berarti di situ yang ke atas adalah gaya normal yang berlaku. Tegak lurus itu bukan terhadap W, tapi tegak lurus dari benda yang menempel pada bidang. Jika bendanya miring, berarti gaya normalnya juga tergantung pada kemiringan benda, jadi tegak lurus terhadap benda miringnya. Karena ini lurus, maka gaya normalnya ke atas, gaya beratnya ke bawah, sehingga diperoleh gaya normal. Kenapa gaya statis? Gaya statis di sini sama dengan mu S dikalikan dengan N, langsung ya. Padahal ada gaya yang ke depan, ada F. Kenapa bukan F dikurangi Fs? Karena di sini adalah statis. Bendanya diam, baru mau bergerak. Karena itu yang berlaku hanya gaya statisnya. Oh, berarti gaya statis 39,24 itu adalah gaya yang mengakibatkan benda itu bergerak ke depan. Jadi benda mau digerakkan ke depan, lalu gaya statisnya 39,24. Setelah sudah gaya, bendanya bergerak ke depan, lalu gaya statis dia berubah menjadi gaya kinetis lagi. Dan besarnya itu sudah berubah. Tidak 39,24 lagi ketika sudah bergerak. Kenapa? Karena sudah ada gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Sigma F ke depan sudah ada gayanya dan ada percepatannya, bukan lagi 0. Tapi ada M dikalikan A. Percepatannya berapa? Tergantung pada percepatan yang diberikan oleh gaya itu. Yang diberikan oleh orang atau ada di benda itu ditarik atau benda itu didorong, maka percepatannya berapa sehingga nanti gaya statis dia akan berubah menjadi gaya kinetis. Dan besarnya juga sudah berubah, bukan 39,24. 39,24 itu adalah gaya kinetis yang diberikan oleh lantai terhadap benda yang menyebabkan benda itu tepat baru akan bergerak. Sehingga benda jika mau digerakkan itu otomatis harus lebih dari gaya statisnya. Jika tidak, maka otomatis tidak akan bergerak bendanya itu.
39,24, tapi gaya yang diberikan hanya 20. Bendanya tidak akan bergerak. Kenapa? Karena gaya yang diberikan oleh orang terhadap balok itu lebih kecil daripada gaya statis yang diberikan oleh lantai terhadap balok. Berarti di bawah itu gaya statisnya itu lebih kasar ya, sangat besar gaya yang diberikan oleh lantai terhadap balok. Sehingga otomatis gaya yang diberikan oleh orang harus lebih besar. Sehingga ketika gaya lebih besar, benda bergerak, statis, dia berubah menjadi sudah gaya kinetis. Kenapa? Karena di situ otomatis ada arah sumbu X, di situ ada gaya F dikurangi dengan gaya statisnya. Sehingga jadi berubah menjadi gaya kinetis. Ini untuk hukum Newton. Nah, oke, di stop dulu. Saya tambah mengenai untuk yang miring ya. Nah, ini untuk pada bidang miring. Pada bidang miring, jadi tetap nanti ada sumbu X, sumbu Y. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Jadi untuk yang ke arah ini adalah sumbu X, yang ke atas berarti adalah arah sumbu Y. Nah, yang pertama sejajar bidang miring. Yang sejajar di situ sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, karena ini arahnya ke bawah, kita anggap di sini untuk XI-nya biasanya kan seperti ini. Nah, ini kita anggap X-nya itu yang ke bawah, Y-nya adalah yang ini. Ini adalah Y, ini adalah sumbu X. Nah, kita anggap ini X positif, berarti yang berlawanan adalah yang negatif. Berarti di sini ada W sin theta. Kenapa di sini menggunakan sin? Sin adalah depan miring, karena tetanya di sini. Karena theta di sini, berarti theta di sini. Beda lagi dengan theta di atas ya. Ini theta maksudnya di sini. Ini beda lagi. Nah, tapi di sini tetanya adalah yang di bawah, sehingga dia menggunakan sin. Sin depan miring, berarti di sini ada W, berarti karena itu di sini menggunakan W sin theta. Maka di sini sejajar bidang miring, di situ ada W sin theta dikurangi dengan FK. Di sini Fs, yang ini FK. Fs statis berarti baloknya diam, baru akan bergerak. FK berarti sama saja ya. Ini bisa FK atau bisa Fs. FK digunakan ketika benda itu sudah bergerak. Fs digunakan ketika balok itu baru akan didorong ke bawah. Sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, maka di sini nanti baru kalian bisa mencari nilai dari mu ataupun dari gaya normal. Pertama gaya normal dulu. Mu misal belum diketahui ya. Misal mu-nya diketahui bisa langsung gaya normalnya berapa. Tapi jika mu-nya belum diketahui, maka bisa mencari gaya normal dulu. Gaya normal di sini saling menghilangkan. Oh, yang ke atas gaya normal, yang ke bawah berarti di sini W cos. Karena itu ada N gaya normal dikurangi dengan W cos theta. Sehingga nanti bisa diketahui N-nya. Ini pada arah sumbu Y-nya. Ini pada arah sumbu X. Gesekan FK sama dengan mu K dikalikan N. Mu K sudah diketahui, maka bisa langsung dimasukkan. Atau langsung disubstitusikan ya. Sehingga nanti diketahui FK-nya berapa. Ini konsep gaya pada bidang miring. Jadi semuanya untuk rumusnya itu pada koordinat X, Y. Jadi kalian hanya tinggal menjabarkan gaya-gayanya. Gaya apa saja yang berlaku pada benda. Nah, misal benda tepat akan bergerak, ini contohnya ketika tepat akan bergerak sama dengan 0, maka nanti untuk W sin dia tepat akan bergerak, maka W sin dikurangi dengan Fs. Sehingga Fs-nya diketahui, karena W sin-nya sudah diketahui. W-nya sudah diketahui ya, M-nya berapa, gravitasi menggunakan gravitasi bumi. Tadi beda-beda ya, gravitasi di mana, di kutub juga beda gravitasinya. Ini gravitasi yang standar 9,8. 9,8 atau sama dengan 10. Bisa menggunakan ini meter per sekon kuadrat, bisa menggunakan 9,8, bisa menggunakan 10. Untuk pembulatan 10. Tapi sebenarnya bisa lebih
Lebih tepatnya 9,8 ya. Nah, lalu gaya normalnya berapa? Karena di sini baru tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak, maka dia belum bergerak, belum ada percepatan, belum ada nol. Belum ada percepatan sehingga percepatannya nol. Maka gaya normalnya juga bisa diketahui dengan W cos theta, sehingga mu S ini juga bisa diketahui. Fs-nya berapa? Fs-nya sudah diketahui dari rumus. Fs sama dengan W sin theta, sehingga bisa diketahui berapakah koefisien geseknya. Ketika benda bergerak, maka nanti menggunakan mu K. Mu K berarti di sini tidak nol lagi. Ini tidak nol lagi. Ini tidak nol lagi karena ada percepatan. Otomatis nanti akan disebutkan balok bergerak dengan percepatan sekian. Nah, bedanya hanya di sini. Nol akan berubah menjadi M dikalikan dengan A. Ketika dia sudah bergerak. Tapi ketika diam, maka menggunakan nol. Baru tepat akan bergerak. Yang ditanyakan adalah baru akan bergeraknya. Beda ketika dia sudah bergerak. Itu beda. Ini untuk konsep pada bidang miring. Ini tambahan, lalu nah, untuk koefisien gesek itu hanya antara 0 sampai 1. Ketika kalian menghasilkan koefisien gesek lebih dari 1, misal berapakah koefisien geseknya? 2, 3, berarti ada yang salah di perhitungannya. Karena nilai dari mu itu hanya antara 0 sampai 1. Jadi nilainya itu hanya 0, 0,1, 0,2, 0,3. 0,01, sangat kecil sekali gaya geseknya, berarti benda itu lebih mudah bergerak. Jadi nilainya itu antara 0 sampai 1 untuk koefisien gesek. Gaya gesek tadi juga sudah ya, otomatis sesuai dengan dia bergeraknya kemana, maka gaya gesek antara benda terhadap lantai atau seperti tadi perahu, berarti antara gaya gerak perahu terhadap gaya yang diberikan oleh air terhadap perahu, gaya geseknya, maka itu beda. Jadi tidak berlaku hukum aksi reaksi ya di sini, karena gaya yang diberikan otomatis dia beda dengan gaya yang bergerak itu. Hukum 3 Newton berlaku hanya ketika benda itu diam, tidak bergerak. Tapi ketika benda bergerak, maka otomatis tidak berlaku hukum aksi reaksi. Nah, jadi seperti perahu tadi, jika gayung, gaya yang diberikan oleh gayung untuk kamar mandi ya, jika dayung bergerak dengan gaya lebih besar, sehingga perahu lebih besar gayanya, jadi otomatis beda ya, gaya dayung, massa dikalikan dengan percepatan yang diberikan oleh orang, berarti gaya yang berlaku pada dayung itu terhadap air. Tapi perahu bergerak, gayanya berarti itu adalah gaya yang diberikan oleh perahu, berarti gayanya massanya adalah massa perahu, bukan dayung lagi. Tapi udah massa perahu dikalikan dengan percepatan dari geraknya perahu. Geraknya perahu berarti bukan berarti gerak yang diberikan oleh orang ke dayung ya. Percepatannya sama ketika airnya itu diam. Air diam otomatis percepatan orang yang diberikan orang itu terhadap dayung, otomatis dia kan otomatis menggerakkan dayung itu, gayanya otomatis percepatannya juga sama dengan percepatan perahunya. Percepatan otomatis perahu bergerak kan karena ada percepatan yang diberikan. Tapi otomatis percepatan perahu berbeda dengan percepatan yang diberikan oleh orang itu terhadap dayung ketika air itu bergerak. Karena ada percepatan dari arus air. Tapi massanya massa perahu. Otomatis gaya pada perahu yang bergerak itu berbeda dengan gaya yang diberikan oleh orang itu terhadap gaya dayung itu ya, karena percepatannya beda. Karena ada pengaruh dari arus. Ada arus berarti di sini ada gaya gesek. Gitu. Gaya sama berarti ketika tepat akan bergerak. Perahu itu tepat akan bergerak, tapi kondisi air diam. Gitu.
Karena gayanya belum ada ya. Karena di situ gaya yang berpengaruh hanya gaya gesek air terhadap perahu, gaya statisnya. Belum ada gaya kinetis. Ketika bergerak berarti berubah menjadi gaya kinetis dan besarnya juga sudah berubah. Katrol yang naik turun juga sama ya. Katrol yang tadi yang diam. Jadi ketika diam berlaku hukum 1 Newton. Sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada percepatan. Tapi ketika katrol, di sini bendanya bergerak, otomatis talinya bergerak ya, tergantung pada massa benda mana yang lebih besar. Otomatis benda yang lebih besar dia akan menarik benda yang lebih kecil ketika di katrol. Nah, itu baru berlaku hukum Newton 2. Hukum Newton 1 tadi berlaku karena dia diam. Katrolnya tadi kan diam. Katrol diam dengan tegangan tali, dengan gaya yang diberikan, tadi kan seperti ini ya, ini gaya. Nah, ini yang ditarik oleh orang, misal di sini adalah orang, dia diam. Gaya yang diberikan pada talinya itu diam. Ketika diam, otomatis ketika diam berarti ini katrolnya adalah diam, tidak bergerak. Diam berarti A-nya 0. Ketika benda bergerak, maka di sini ada A. Nah, berarti 1-1. Ini akan menjadi ini tegangan tali. Tegangan tali tetap ya. Ada W ke bawah. Ada W ke bawah. Karena itu di sini T-nya ke atas tetap menggunakan Y mana yang positif, mana yang negatif. T dikurangi dengan M1G. Di sini berarti ada M1G. Yang ini berarti ada M2G. Di sini ada tegangan tali juga. Ini ada tegangan tali. Sama-sama ke atas tegangan talinya. Bukan ke bawah ya. Karena ini turun, lalu tegangan talinya ke bawah. Bukan, tapi tegangan tali tetap ke atas. Nah, sehingga nanti untuk metode eliminasi, nanti ada T min M1G sama dengan M1A, T min M2G sama dengan min M2A. Kapan kita menggunakan negatif? Karena kita menggunakan, kapan kita menggunakan negatif? Kapan menggunakan positif? Karena kita menggunakan koordinat, otomatis semua yang bergerak ke bawah itu adalah negatif. Jadi kan kadang bingung, ini positif atau negatif ya M2A-nya? Ketika menggunakan acuan koordinat, berarti gaya yang berlaku, semuanya gunakan hukum koordinat. Berarti semua yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti ini percepatannya ke atas. Sehingga dia positif. Yang ini percepatannya otomatis ke bawah. Karena itu dia menggunakan negatif. Kenapa? Karena dia ke arah sumbu X negatif. Sehingga dia menggunakan negatif. Maka di sini T saling menghilangkan. M1 di sini berarti ada min negatif M1. Jika dituliskan berarti ada negatif M1 min M2. Maka di sini ada min M1 ditambah dengan M2 bisa ditulis seperti ini M2 min M1. Yang ini juga sama M1 min M2 negatif. Jadi M1 plus M2 sehingga A bisa diketahui berapakah percepatannya. Jadi gunakan koordinat. Jika menggunakan koordinat semua, gunakan koordinat. Jika menggunakan percepatan, maka gunakan arah percepatan. Gitu. Karena kadang yang membingungkan kapan ini menggunakan positif, kapan menggunakan negatif. Apakah ini gayanya positif, apakah gayanya negatif. Untuk saya, lebih mudahnya itu menggunakan koordinat. Acuannya koordinat, pokoknya koordinat. Atas positif, bawah negatif. Kanan positif, X negatif. Jadi semua gaya yang berlaku, itu gunakan hukum koordinat lebih mudah. Jadi semua yang ke arah positif, ya positif. Semua gaya yang ke arah negatif, ya berarti semuanya negatif. Jadi biar tidak bingung kapan ya ini, oh ini positif atau negatif ya gayanya. Percepatannya positif atau negatif. Karena kadang ada yang menggunakan gayanya itu positif gitu. Kenapa? Karena acuannya adalah gaya. Bisa yang digunakan ini adalah gayanya yang ke bawah positif. Berarti tinggal kebalikan saja. Oh, berarti yang ke atas negatif. Kenapa dia positif? Karena dia saya maunya yang A-nya ini positif. Ketika A positif yang ke bawah positif, berarti gunakan yang ke atas semuanya negatif.
Berarti kebalik. Berarti nanti kalau A-nya ke bawah positif, berarti rumusnya jadi min T. Min T ditambah W. Kenapa? Karena acuannya arah gerak gayanya. Maka nanti rumusnya min 1 min T ditambah dengan W. Lalu yang ini juga berarti min T ditambah dengan W. A-nya jadi negatif, bukan positif. Jadi tergantung acuannya. Apakah kalian yang menjadikan positif itu arah apanya? Arah percepatannya atau menggunakan koordinat? Lebih mudah kalau saya menggunakan koordinat. Jadi tinggal menjabarkan semua gaya yang berlakunya saja. Gaya apa saja, ke arah mana. Yang jangan terbalik arah. Selanjutnya setelah menggunakan koordinat, jangan terbalik arah gayanya. Misal tegangan tali yang ini jadi ke bawah. Hasilnya beda. Tapi ketika menggunakan ini koordinat atau ada yang menggunakan acuannya adalah arah percepatan, hasilnya tetap sama. Hasilnya tetap sama. Nanti bisa dicoba sendiri. Tapi ketika penjabaran gayanya yang berbeda, hasilnya baru akan berbeda karena salah arah penerapan gayanya. Nah, ini untuk hukum Newton. Nanti untuk ini juga saya upload di e-learning untuk kalian bisa pelajari untuk slide hukum Newton punya saya. Penjabaran hukum Newton 1 mudah ya, tinggal mana percepatannya, mana yang 0, mana yang tidak 0. Untuk ini soal cuma latihan, hari ini tidak soal dulu. Jadi cukup presentasi, nanti bisa kalian pelajari kembali untuk hukum Newton. Pada lampu, sama ya, acuannya kalian tinggal menggunakan acuan koordinat saja. Berarti nanti ini Y, yang ini X, ke bawah berarti X ya. X-nya berarti di sini ada W. Ke atasnya berarti di sini ada, dijabarkan satu-satu. Sudutnya di sini, ini depan, sin demi, berarti ini menggunakan sin. Cos sami, oh ini berarti cos. Cos berarti berlaku untuk sumbu X, sin untuk yang sumbu Y. Berarti yang ini di sebelah sini, berarti ini depan. Depan berarti yang ini menggunakan sin. Samping, ini menggunakan cos. Karena itu untuk sumbu X dia menggunakan cos. Jadi acuannya adalah ini, kapan menggunakan cos, kapan menggunakan sin. Kalian hanya tinggal perhatikan mana yang menjadi depan, mana yang menjadi samping. Depan berarti dia menggunakan sin. Depannya Y. Oh, yang Y. Berarti dia menggunakan sin. Tergantung sudutnya. Jika sudutnya dibalik di atas, berarti yang ini depannya berarti sebelah sini. Berarti ini menggunakan sin, yang ini menggunakan cos. Jadi beda. Ketika theta diletakkan di atas, berarti di sini ini depan, sin demi ya, depan berarti yang ini sin, yang ini cos. Jadi hanya cukup kalian ingat sin itu berarti demi, cos berarti sami. Miringnya kalian tinggal sudah tahu ya, yang jadi miring yang mana. Kalau tan berarti nanti desa, depan samping. Nah, tinggal, oh berarti depannya ini cos. Kalau yang ini berarti depannya sin. Tinggal dibalik saja. Tetanya otomatis beda. Ini 60, ini 30. Hasilnya sama. Berarti nanti sin 60 setengah akar 3. Sebelah sini jadi cos. Tapi cos 30 setengah akar 3 juga sama. Sama-sama theta. Yang kebalik adalah jika, yang salah adalah jika kebalik. Kapan menggunakan yang ini sin, tapi kalian gunakan cos, itu baru salah. Kalian menggunakan cos tapi tetanya yang atas. Gitu. Jadi kapan menggunakan sin, kapan menggunakan cos, kalian hanya tinggal perhatikan mana depan, mana samping. Oh, depan yang sebelah sini, oh berarti sin. Oh, samping sebelah sini, dia menggunakan cos. Komponen tinggal mana X, mana Y. Ini X, ini Y. Yang X berarti yang ini kan ke sini, yang ini ke sini. Berarti dia berlawanan arah. Karena itu T2X dikurangi dengan yang T1. Yang Y berarti di sini yang berlaku ke atas, ini sama-sama ke atas. T2 maupun T1, dia jadinya positif. Yang ini negatif karena berlawanan arah.
Positif karena dua-duanya ke atas, T1 maupun T2. Yang ke bawah itu yang W. Yang W dia ke arah X negatif. Nah, ini bukan X ya, ini Y negatif. Yang ini Y positif, ini X positif, yang ini X negatif. Tinggal kalian menggunakan acuannya koordinat lebih mudah. Jadi mana yang positif, mana yang negatif. Jadi tinggal yang positif, semua arah gayanya positif, arah yang berlawanan berarti negatif. Tinggal itu saja. Lalu nanti tinggal disubstitusikan. Substitusikan nanti mana yang kalian mau substitusikan. Yang ini saya pilih substitusi T1, sehingga T2 nanti disubstitusikan ke dalam T1. Ini substitusi. Nanti T2-nya tetap, sehingga yang diperoleh adalah T2. Tinggal kalian harus bisa mengoperasikan secara matematika. Akar ketemu akar, akarnya hilang. Jadi 2. 2 ketemu 2, hilang. Sehingga nilainya adalah setengah. Jangan lupa di depan masih ada setengah. Sehingga diperoleh T2. Dari T2 baru substitusikan ke dalam rumus T1. Ini. Sehingga T2-nya nanti substitusi angkanya berapa? Setengah akar 2. Ini untuk hukum Newton. Cukup sampai sini, ada yang masih bingung atau mau ditanyakan mengenai hukum Newton? Belum, Bu. Belum. Ya. Oke. Nanti untuk slide ini juga saya upload untuk hukum Newton. Nanti untuk kelompok 1 juga nanti saya siapkan upload tugasnya. Jadi tiap minggu nanti tiap kelompok upload di e-learning untuk tugas slide-nya ya. Gitu. Jadi untuk minggu depan bisa dipersiapkan untuk kelompok 2. Jadi cukup untuk hari ini. Ini untuk hukum Newton. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2 untuk minggu depan atau tidak ada? Cukup ya. Jadi minggu depan kita mulai presentasi dari kelompok 2 lagi. Jadi jika ada yang mau menyelipkan ada video, oh nanti ada contoh misal ada gambar video atau ada yang mau membuat animasi juga dipersilahkan untuk visual, contoh visualnya. Tuh. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup ya untuk hari ini. Jadi, oke, terima kasih untuk partisipasi hari ini. Sekian untuk hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ibu. Mengejarkan, Bu. Ya, sama-sama.